Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi, NIM 09105803190003, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6. Pada video kali ini saya akan memaparkan mata kuliah dari kebijakan sektor publik. Adapun materinya yaitu di slide selanjutnya. 3 alasan kenapa kamu harus paham dan peduli kebijakan publik. 1. Kebijakan publik mempengaruhi hidup kita sehari-hari, mulai dari langit yang kotor karena polusi, tarif ojek online, tagihan listrik, sampai penggunaan media sosial, semuanya diatur oleh kebijakan publik. 2. Kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita, dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Sebagai negara demokrasi, kita punya hak buat memilih dan memastikan bahwa pemerintah memprioritaskan kesejahteraan kita dan membuat keputusan terbaik untuk rakyatnya. Ketiga, abad ke-21 lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor dari penanganan pandemi, krisis iklim, sampai transisi digital akan lebih efektif jika pemerintah bergerak bersama sektor swasta, masyarakat, dan akademisi. Sehingga kebijakan yang diciptakan akan lebih inklusif dan membawa solusi yang tepat. Singkat kata, kalau kebijakan publik sudah baik, kualitas hidup kita juga akan baik. Apa sih yang sebenarnya membuat kebijakan itu baik? Kebijakan yang baik menurut Profesor Mokmo yaitu 1. Berlandaskan analisis dan bukti. Kalau kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas atau kelompok yang termarginalkan. 2. Dirancang sesuai kapasitas operasional sehingga benar-benar bisa dilaksanakan, bukan cuma bagus di atas kertas tapi tidak realistis. 3. Mendapat dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya melalui proses berpartisipatif. Sayangnya, kalau kita berkaca dari bukti anekdotal sejak tahun 1998, berbagai kebijakan publik di Indonesia belum memenuhi 3 faktor tersebut. Adapun kebijakan publik di Indonesia yang belum memenuhi 3 faktor karena 1. Kebijakan kita masih kurang berorientasi dampak. Misal, naskah akademik yang mestinya dijadikan landasan pengajuan karena undang-undang pada akhirnya hanya menjadi kebutuhan administratif pelengkap atau malah kebijakan seringkali dibuat karena formalitas atau tren padahal seharusnya berlandas ilmu pengetahuan. 2. Terdapat berbagai tantangan dalam implementasi. Hal ini terjadi karena jumlah praktisi kebijakan publik yang terlatih secara teknis dan strategis masih terbatas, ditambah lagi kesenjangan infrastruktur antar daerah. Yang ketiga yaitu demokrasi yang masih semu dan belum sepenuhnya partisipatif. Di Indonesia, pengambilan keputusan baik di legislatif maupun eksekutif masih belum sepenuhnya transparan dan partisipatif. Meski secara teori ada berbagai mekanisme konsultasi publik, kadang draft dokumen regulasi tidak selalu dibuka ke publik dan masyarakat sipil masih bingung bagaimana menyampaikan aspirasi yang bisa didengar, belum lagi untuk mereka yang datang dari kelompok termarginalkan. Adapun 3 tantangan tersebut yang mendasari Think Police lahir dan membawa intervensi 3 tingkat. Yang pertama yaitu insight, menyajikan analisis praktis dan berkualitas sebagai kerangka dan inspirasi bagi pemangku kebijakan. 2. Akademi, untuk membuka pintu bagi profesional muda di sektor publik, swasta, dan sipil untuk menambah pengetahuan teknis dan strategis tentang kebijakan publik. Yang ketiga yaitu community, membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berhimpun dalam topik-topik kebijakan publik. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.